Aku gak tau, gue gak tau gimana cara jelasinnya ya. Soalnya dari mulai Rabu jam 10, sekitar jam 10 ke siang lah ya, sekitar jam 10 ke siang itu pindah kelas. Jadi senseinya tuh beda lagi gitu. Gue gak bisa jelasin gimana cara ngerangkumnya, gimana cara jelasinnya pokoknya. Soalnya kalau di sensei tori ya, sensei tri itu tuh tri, namanya tuh tri. Jadi dari bahasa ke bahasa Jepannya jadi tori, jadi sensei tori. Nah, di sensei tori itu dijelasin bentuknya ya. Misalnya bentuk teimas atau te kudasai. Jadi te kudasai di sana dijelasin te kudasai itu gimana cara pakainya, gimana cara ya bumpunya kayak gimana, itu diterangkan di sana, dijelasin gitu di sana gitu. Kalau sensei soleh itu di sensei yang baru, karena kan sebelumnya gue udah ngomong kan kalau setelah Idul Adha bakal dipindah-pindah lagi, dan itu jadi kelas permanen gitu. Jadi kelas permanen sampai bab 50, sampai ikut dapat lisensi bahasa gitu di sana, di status sensei itu. Nah, di sensei soleh ini tuh agak beda gitu. Jadi dia ngajarinnya tuh agak nggak terlalu apa gitu ya, cuma sekilas aja gitu. Tapi ya emang di pelajarannya itu kayak gitu, maksudnya nggak perlu dijelasin lebih rinci lagi gitu. Maksudnya penggunaannya emang simple ya, ya udah berarti penjelasannya simple juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak ngomong kesana kemari gitu. Kalau sensei tori kan dia ngomong kesana sini gitu, kesana sini, ini dijelasin apanya, ininya sampai ke bawah-bawahnya gitu, sampai ke akar-akarnya gitu kan. Nah, di sensor itu enggak, dia ngomong cuma sekilas aja gitu. Nah, ngomong cuma sekilas doang, coba pelajarannya cuma sekilas doang, kemudian dia tuh karena kan singkat doang kan. Nah, setelah itu tuh langsung masuk ke buku Rensu yang ini. Jadi di sini tuh bahasa Jepang doang, di sini bahasa Jepang doang, gak ada artinya sama sekali. Dan ya aku gak tahu gimana cara ini. Nah, aku jelasin yang pertama bab di hari Rabu tanggal 19 itu langsung ke kita langsung ke mulainya itu langsung di bab 15 ya. Bab 15 itu bumponya te mo i deska atau meminta izin. Yang dipelajarinya itu cara meminta izin, temo i deska. Contoh kalimatnya tuh jusin wo susin wo jusin susin sus. Ini kanji ya cuy, ini kanji ya cuy, dan hurufnya itu kecil banget. Yang di atasnya itu ada hiragana lagi dan itu kecilnya. Bentar, aku gak mau lama-lama. Susin wo tote mo i desu ka. Jadi artinya susin itu gak tahu artinya, gue gak tahu artinya susin. Kayaknya boleh tidak mengambil susin gitu. Susin itu gak tahu apa artinya. Yang kedua, yang bumpo kedua di bab 15 itu ada ada mote imas itu artinya punya. Contohnya itu santosan, santosang dan si jiso mote imas saji santosu. Pak, saudara Santos punya kamus elektronik, dan si jiso itu kamus elektronik. Nah, itu doang, cuma dua ini doang. Kemudian di situ ada problem itu gak mungkin selembar kan. Nah, itu ada banyak lembar-lembarannya lagi, dan itu sama aja, cuma variasi. Di sini tuh ada disuruh ngisi partikelnya apa, kemudian disuruh analisis ya. Itu ada gambar gitu, ada
Nah, ada gambar gini, ada gambar gini tuh, ada gambar. Nah itu diartiin ini lagi apa, kemudian di bahasa Jepang gitu. Dan ya gitu loh pokoknya, dan bumpunya masih sama yang ini, masih sama. Lanjut langsung ke bab 16 ya, 16 bab 16. Apalagi ya di Senin itu enggak, ini mulainya langsung dari Rabu ya, tanggal 19 Rabu. Setelah bab 16, bab 16 itu ada 4 bumpu, aku gak terlalu paham semuanya ya. Ada bumpu menggabungkan dua kalimat menggunakan bentuk T. Jadi di akhirnya yang harus di dalam kalimat itu kan di akhirnya bisa mas sama des ya kan. Nah bentuk masnya itu harus ke bentuk T ini, kemudian dilanjut ke kalimat yang selanjutnya, bisa diakhiri dengan mas atau masih boleh lanjut lagi si masnya itu pokoknya diganti ke bentuk T gitu dong, sederhana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tekara itu karena contohnya konsa toga owa tekara karena sudah berakhir, karena sudah selesai, restoran de sokuji shimashita, atau di artinya itu pergi makan di restoran D. Ini harusnya ni, tapi karena di sana ada aktivitas jadi bentuknya D, jadi partikelnya D. Sokuji shimashita. Tekara itu artinya karena. Kemudian kemudian yang bumpu selanjutnya adalah aku gak ngerti ini bumpu apa, pokoknya yang ketiga itu osaka wa tabemono ga oishi desu. Ini ya ini tabemono itu makanan, osaka itu enak-enak gitu. Kemudian yang keempat ada konohea wa hirokute akarui des. Itu ada kanjinya cuy, dan huruf hiragana itu kecil jadi susah dibacanya, harus akarui des. Ini ngegabungin dua kata sifat. Di kata sifat dua kata sifat, boleh kata sifat i, boleh kata sifat na, digabungin jadi dua, dan itu artinya digabungin jadi dua, dan salah satunya itu harus ke bentuk T dulu. Misalnya hiroku itu dari hiroi, dan i nya ditambah jadi diganti jadi ku T. Kalau kata sifat nah itu langsung tambah T, tambah D. Misalnya hansamu D akarui des. Pokoknya gitulah ya, pokoknya ini tuh artinya konohea wa hiroku itu artinya luas, akarui terang. Jadi heya ini luas dan terang, itu dan. Ini jadi artinya itu dan, jadi menggabungkan dua kata sifat dan artinya itu jadi dan. Karena ini kata sifat bukan kata benda, jadi di sana gak ada partikel no atau to, juga ada ya, juga ada di sana. Pokoknya gitu aja. Dan selanjutnya itu variasi doang, kayak ya di sana harus nge-translate apa ini, gambar ke kata ini. Ke misalnya di situ ada gambar kayak gini, gamat lah ya, kalian perhatiin atau enggak dong ya. Enggak lah, capek aku ya, udah sih cuk, udah 10 menit. Dan lanjut ke bab
17 di hari Jumat ini, bab 17. Bab 17 itu cuma sedikit. Ada 3 bumpo ya, bumpo itu pola kalimat. Bumpo, ada bumpo. Nah, aku gak tahu ini artinya apa ya. Susin itu aku gak tahu artinya apa tuh. Susin itu to ranai de bukan susin tuh, ini sasien coy. Sasien, iya sasien. Gue kira you coy. Sasien itu foto. Sasin toranai de kudasai. De kudasai itu tolong jangan, atau apa ya? Ya pokoknya tolong lah, minta tolong gitu. Jadi tolong jangan foto, jangan memotret, jangan mengambil foto. Sasin toranai de kudasai. Ini bentuk naikei ke bentuk T. Jadi nai de kudasai, nai de, bentuk naikei ke bentuk T. Ini tinggal ditambah T. Kemudian ada yang kedua itu na kereba narimaseng. Na kereba narimaseng itu harus. Jadi di sana bentuk naikeng dirubah ke bentuk harus, jadi tambah na kereba narimaseng. Jadi bentuknya harus. Kalimatnya misalnya ada misenai atau simbunwo apa, pasupoto misenai itu artinya kan jadi tidak memperlihatkan paspor di bahasa Inggris. Paspor, jadi ditambah kereba narimaseng jadinya, jadi harus, yang awalnya tidak memperlihatkan jadi harusnya, jadi bentuk harus. Nah, bentuk harus itu ada 2, ada misena kereba narimaseng dan ada misenai to ikemaseng. Ikemaseng itu tidak boleh. Jadi misenai to artinya misenai itu tidak memperlihatkan, itu tidak boleh. Tidak boleh memperlihatkan. Tapi ini artinya dibalik ya. Jadi harus memperlihatkan. Gimana ya mau jelasinnya? Misenai itu kan tidak memperlihatkan. Misenai to wa ikemaseng. Jadi gak boleh ditutup, gak boleh diperlihatkan. Maksudnya apa ya, Cuk? Tidak boleh memperlihatkan itu gak boleh gitu. Karena ikemaseng itu artinya dilarang gitu. Gimana ya? Jadi enggak boleh tidak memperlihatkan, jadi dia harus memperlihatkan gitu. Nah, gitu artinya. Dan yang ketiga itu ada bumpo temo ides. Temo ides itu kayak yang ada di bab 15, temo ides kah. Cuma itu tuh artinya pertanyaan yang artinya itu meminta tolong. Kalau ini artinya tidak apa-apa. Misalnya Nichiyobi wa hayaku okinaku temo ides. Nichiyobi, hari Minggu, tidak perlu bangun cepat-cepat. Tidak apa-apa, tidak bangun cepat-cepat. Udah selesai ya? Udah 14 menit. Beres aja ya. Beres.